Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nahdiyyin wan nahdiyat alladzina tamassaku bi'aqidati ahli sunnati wal jamaah wattaba'u ahadan minal a'immatil arba'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil ummah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, ulama al-fadil Syekhul Ma'izah wa nahussu bil-fikri al-mukarram wal-muhtaram Habibul Ma'ad Al-Buya Kiai Haji Dr. Al-Manduri. Kita doakan beliau selalu sehat, berkah, manfaat, dan masih bisa mendampingi kita semuanya. Al-Mukarram dari Mu'in, Mungkin Sobirin, Yang Anwar, dan seluruh para trainer, para pelatih yang akan melatih para peserta semuanya untuk mengerti ma huwa NU wa ma adraka ma NU. Ketua Tarkibiyah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, para peserta makmum. Di Depok itu sebetulnya secara amalan hampir semuanya sama dengan NU. Jadi amalan la nidhaman. Amaliyahnya itu ya tahlilan, ya maulidan, ya istighfaran wa ma asbaha dzalik. Ya. Itu semuanya ada. Tetapi ketika dimasukkan ke pengurus atau apa itu masih abu-abu. Ya. Apalagi kalau harokatan wasiasatan ini juga ruwet biasanya. Apalagi kalau urusan siasa itu ijtihad masing-masing. Oleh karena itu nanti setelah PKP ini harus ada hasilnya, harus ada atharnya, ya, harus ada. Hadirin rahimakumullah, hari ini nilai-nilai kebangsaan kita mulai diudarkan, apalagi dengan isu khilafah dan sebagainya. Sebagaimana kita ketahui, NU itu didirikan oleh para ulama-ulama dahulu, oleh para wali, melalui proses istikharah yang panjang, melalui proses musyawarah yang panjang. Jadi tidak tiba-tiba, tidak ujuk-ujuk. Ya. Musyawarahnya panjang, istikharahnya panjang. Dan ini dimotivasi oleh dua hal. Yang pertama adalah paham tentang keagamaan, yang kedua adalah politik kebangsaan. Kalau di dalam kitab Risalah Ahli Sunnahnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kebetulan biasa saya baca kalau di BCNU itu hari Kamis. Jadi kalau ada yang mau ikut silahkan. Saya juga ngaji di sini, ngaji Ihya malam Senin di Masjid Ar-Rahim. Jadi NU itu didirikan oleh dua motivasi. Yang pertama adalah karena paham keagamaan. Mengapa Islam masuk ke Indonesia ini menurut para mu'arrikhin, para sejarawan mencatat Islam masuk ke Indonesia itu berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah
mengikuti Syekh Abil Hasan Al-Asy'ari dan Syekh Abu Mansur Al-Maturidi. Di bidang fikihnya mengikuti mazhab Syafi'i. Ini yang ditulis oleh para sejarawan, hatta Buya Hamka menulis demikian. Dan itu berlangsung lama, ratusan tahun. Kalau menurut catatan Mbah Hashim di dalam kitab risalahnya sampai sekitar tahun 1330 Hijriah atau mungkin setelah runtuhnya Khilafah Utsmani, yaitu Syarif Husain yang menguasai di Makkah dengan sana, dikalahkan oleh pemerintah Arab Saudi ketika itu. Belum pemerintah. Jadi Raja Abdullah bin Saud yang mengalahkan karena didukung oleh Prancis dan Inggris. Kemudian di bidang agamanya bekerja sama dengan pahamnya Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi. Para pelajar-pelajar yang ngaji, yang mondok di Mekah itu ketika itu pulang membawa paham-paham yang merubah tatanan yang sudah establis di masyarakat. Akhirnya dikatakan maulid bid'ah, ziarah kubur musyrik, tahlilan bid'ah, dan seterusnya. Nah, ini menjadikan kegelisahan para ulama-ulama karena mereka bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda. Melarang tidak ada, jadi melarang orang ziarah kubur dilarang, mau mengadakan maulid dan dilarang dan seterusnya. Maka para ulama-ulama kumpul, ada 60 ulama waktu itu kumpul di rumahnya Kiai Muntaha. Itu menantunya Bayi Khalil Bangkalan di Madura sana, untuk minta fatwa dari Bayi Khalil itu bagaimana. Itu dalam satu sisi seperti itu. Jadi ini kalau saya sampaikan nanti kepanjangan ceritanya. Intinya bahwa motivasi berdirinya NU itu adalah dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang betul-betul di tengah-tengah. Kalau katanya Gus Dur itu, NU itu ma baina Wahabi wa Syiah. Jadi sebelah kanan itu Wahabi, ya, sebelah kiri itu Syiah. Makanya hati-hati nanti kalau nggak lurus, nanti miring kanan jadinya Wahabi, miring kiri jadinya Syiah. Makanya harus hati-hati. Nah, pentingnya PKP tadi nanti adalah untuk meluruskan ma huwa NU wa ma adraka ma NU. Ya. Orang-orang dulu Masya Allah iktimatnya, tamasuknya kepada NU itu luar biasa. Bahkan Lirboyo, Abdul Karim Muassis Ma'had Lirboyo, ya, ketika wafat itu yang nalkin Mbah Wahab. Ketika nalkin itu Mbah Wahab bilang, Mbah Karim, saya yakin panjenengan bisa jawab pertanyaan dari Munkar dan Nakir. Hanya pesan saya satu, nanti kalau ditanya oleh malaikat, katakan bahwa panjenengan sebagai warga Nahdlatul Ulama. Nalkin saja sampai melibatkan Nahdlatul Ulama. Ketika Bayai Abdul Hamid Kajoran, beliau masyhurun bil wilayah. Beliau termasuk orang yang arif billah. Ketika beliau sakit, didatangi, ditengok oleh Gus Dur sama Kiai Mbah Lim Imam Puro, Mbah Muslim Imam Puro Klaten. Ketika itu beliau pesen, karena Mbah Lim ini adik kelasnya, makanya dia bilang, Mbah Hamid bilang, Lim, aku tak mati baik ya. Saya mati duluan kan. Katanya Mbah Lim, tuh jangan kok enak katanya. Jangan mati dulu, tunggu muktamar dulu. Kalau muktamar selesai nggak apa-apa, setelah itu mati. Setelah itu sebelum muktamar Jogja, betul setelah 40 hari setelah muktamar Jogja beliau baru wafat. Orang dulu itu kan begitu terhadap NU.
Makanya Mbah Yai Zainul Hasan, seorang al-arif billah dari Gendong sana, dawuh man a'ana nahdlatal ulama sa'ida fid dunya wal akhirah. Orang yang membantu NU bahagia dunia dan akhirat. Amin. Makanya mau luruskan. Saya ini orang baru di Depok. Saya cari pertama di Depok adalah NU. Saya cari mana kantor NU. Karena apa? Karena saya merasa sholat saya ini bagaimana, puasa saya bagaimana, amaliyah kita bagaimana. Saya kepingin gandol sampingnya Mbah Hasim gitu saja ya. Karena merasa bahwa ibadahnya kurang, kemudian puasanya, sedekahnya dan sebagainya kurang. Kepingin gandol para ulama-ulama suku, kepingin gandol sampingnya lagi-lagi. Dan Mbah Hasim dawuh, siapa orang yang mau mengurus NU, saya akui sebagai santri. Dan orang yang saya akui sebagai santriku, saya doakan dia dan keluarganya husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ini pada sisi mempertahankan paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka tugas kita adalah sekarang dibully tidak apa-apa. Ya, nanti kalau sudah PKP harus berani melawan. Ya, jihad di medsos. Kalau katanya Kiai Miftahul Akhyar Is'an dan Ketua Umum, kita sudah waktunya untuk jihad di medsos, di media sosial. Ya tapi tetap harus dijaga sopan santunnya. Karena di medsos itu namanya kebun binatang itu masuk semua. Kebun binatang masuk semua. Nah ini yang pertama. Yang kedua adalah tentang politik kebangsaan. NU itu yang diurus adalah politik kebangsaan, bukan politik praktis. Tetapi warga NU boleh masuk pada ranah politik praktis, tetapi secara institusi kita tidak boleh. Ya, tidak boleh dukung-mendukung, tidak boleh kemudian ngeblok dan sebagainya, atau bermain dalam politik praktis, tidak boleh secara institusi. Tetapi kalau secara pribadi-pribadi, maka silahkan. Yang mau ke PKB silahkan, yang tidak PKB juga silahkan. Nah, dan sebagainya. Atau kalau P3 silahkan, atau yang lain juga silahkan. Artinya kita ini sudah tidak lagi menjadi kalau dulu kan NU itu juga jadi partai politik. Nah, setelah Muktamar 84 di Situbondo, maka NU kembali ke Khitoh 26, yaitu bergerak pada sebagai Jamaiyah Diniyah Ijtimaiyah, organisasi sosial keagamaan. Nah, NU dulu dibentuk termasuk dalam rangka bagaimana mempertahankan NKRI ini. Pertama mendirikan NKRI. Mengapa? Karena dulu perlawanan terhadap penjajah itu secara sporadis, tidak menjadi satu se-Indonesia. Dulu ada Pangeran Diponegoro, ya hanya dengan Pangeran Diponegoro wa ashabihi wa man tabi'ah. Tapi tidak sampai kemudian diikuti oleh yang dari NTB, kemudian yang dari Maluku, yang tidak. Nah, ada Imam Bonjol, ada Teguh Umar, ada Patimura dan seterusnya. Nah, mereka itu karena tidak dijadikan satu, makanya kemudian kalah. Ya, kemudian kalah. Nah, Mbah Hasim itu kepikiran itu sejak Mbah Hasim itu mondok di Mekah. Mbah Hasim itu sudah selalu berdoa di multazam itu, mendoakan bagaimana Indonesia ini merdeka. Luar biasa. Ketika nyantri saja yang dipikir udah Indonesia, yang dipikir adalah tentang Hurriyatul Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Santri sekarang yang dipikir nasi terus.
Santri sekarang ini kan mau mondok yang ditanya fasilitasnya apa? Sekarang ini yang ditanya fasilitasnya bagaimana? Jadi dulu seperti itu, makanya kemudian ada jargon hubbul waton minal, bukan hubbul waton minal iman, hubbul waton minal, cinta tanah air adalah bagian dari keimanan. Ini ya. Nah, makanya para ulama-ulama dahulu dalam catatan Dr. Agus Sunoto, dulu ada beberapa batalion dari 28 batalion yang 24 itu dipimpin oleh ulama. Jadi 24 batalion dipimpin oleh ulama, yang 4 itu yang bukan. Tetapi begitu perang selesai, kiai-kiai itu kembali, ya sedikit sekali yang tetap masih ada. Ya, Kiai Yusuf Hashim waktu itu juga masih tentara. Kemudian Kiai Munasir Ali juga tentara. Ya. Tetapi yang lain yang banyak adalah kembali ke pesantren. Jadi udah tidak ngurus kepangkatan, tidak diurus, tidak diurus kembali. Nah, NU itu termasuk bagian yang melahirkan NKRI ini. Kalau kita dibaca di BPUPKI Dekorit Suzum B itu Sakai, di situ Kiai Wahid Hashim masuk di dalamnya. Ketika panitia 9 juga beliau masuk di sana. Jadi NU itu terlibat, tidak hanya terlibat, bahkan yang membidani proses kelahiran NKRI. Begitu NKRI merdeka, kemudian Sekutu masuk. Presiden Soekarno ketika itu bingung karena apa? Karena belum punya pasukan, belum punya tentara. Maka kemudian beliau minta tolong kepada Jenderal Sudirman untuk minta fatwa kepada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bagaimana hukumnya mempertahankan NKRI ini. Maka Mbah Hasyim mengumpulkan pengurus-pengurus NU ketika itu, mengumpulkan, kemudian muncul fatwa yaitu resolusi jihad 22 Oktober. Jadi NU itu yang mendirikan NKRI dan yang mempertahankan NKRI. Kalau hari ini NU ada di garda depan dalam rangka mempertahankan NKRI karena ikut melahirkan. Seorang ibu itu sayang kepada anaknya karena dia melahirkan. Kalau yang ingin merusak karena tidak ikut melahirkan, karena tidak ikut melahirkan, makanya ingin yang rusak. Nah, makanya hati-hati dengan paham-paham ultra nasional yang seperti khilafah halaman Haji Nubuwah itu impossible, utopis. Karena tidak mungkin. Bagaimana alaman Haji Nubuwah? Karena Nabi itu selalu dipandu oleh wahyu. Nabi itu eksekutif, legislatif, sekaligus yudikatif. Nah, apakah mungkin di era nation state seperti sekarang ini, di era negara bangsa seperti sekarang ini, kemudian ada orang punya otoritas yudikatif, legislatif, sekaligus eksekutif? Lah, kalau Nabi dipimpin oleh wahyu, tidak mungkin salah. Tetapi kalau selain Nabi, ya salahnya akan lebih banyak. Salahnya akan lebih banyak. Makanya itu sudah tidak mungkin. Dan hari ini tidak ada negara yang mau dengan model khilafah. Contohnya satu saja sudah ada. Ya, gitu. Makanya kita nanti akan dimantapkan bagaimana kita ini kok berada di garda depan dalam rangka mempertahankan NKRI. Jadi dua hal ini. Ini sebagai pengantar, nanti selanjutnya ya KPI. Makanya mari kita niati nawaina bi niyatin salihah. Niat kita dengan niat yang baik supaya berhasil dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam rangka untuk mempertahankan paham akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan dalam rangka untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat untuk
pendidikan. Semoga Allah selalu melindungi kita dan meridhai kita semuanya. Kemudian mohon maaf, Allah muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.